Masih di Islam itu Indah, buat jamaah yang di rumah ya, sebelum nanti kita membahas tentang kesimpulan tema kita hari ini ya. Kita sama-sama lihat dulu nih berita viral kita hari ini apa sih. Yuk sama-sama kita lihat tayangannya, ini dia. Ayo kita lihat. Coba tuh gimana perasaannya anak yang memeluk nggak bisa ya kan. Ini yang menghujat, yang mengucilkan coba mikir lebih dalam lagi. Mungkin kita coba minta komentar dari guru-guru kita. Ustadz Ahmad Khan silakan. Masya Allah, ini kalau kita perhatikan videonya ini adalah video yang mengiris hati ya. Kenapa? Karena kesedihannya luar biasa, mungkin sebagian kita belum bisa merasakan apa yang dia rasakan dan yang lain rasakan dari dokter-dokter dan tim medis. Bagaimana kesulitan mereka yang tadinya biasa pulang peluk anaknya, cium istrinya, sekarang harus menjauh dulu dari keluarga. Bahkan kalau kitanya paham, tapi anak-anak kita kan nggak paham yang masih pada kecil. Akhirnya mereka merasa, kok kenapa ayah mulai nggak sayang dan lain sebagainya. Padahal ini semua disebabkan karena kekhawatiran yang memang kekhawatiran ini ya bentuk daripada waspada. Selama tidak berlebihan maka ini sangat ditegaskan di dalam Islam untuk berwaspada, berhati-hati. Ya, dan ini juga bentuk khawatirnya orang tua, jangan sampai nanti mungkin pulang ke rumah akhirnya bisa menularkan anaknya, menularkan keluarganya, istrinya dan lain sebagainya. Maka ini kita harus selalu senantiasa berhati-hati di dalam hal yang positif dan selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi pesan dari saya, maksimalkan ikhtiar kita baik secara zahir maupun batin, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu insya Allah. Amin. Ustadz Syam, ini izin komentarnya tentang video Banyaknya tadi. yang seperti ini, kalau ini yang di Arab, ada juga yang di Thailand kalau nggak salah itu diciumnya dari kaca mobil gitu. Jadi anaknya minta ayahnya buka masker gitu, jadi diciumnya dari lewat kaca mobil gitu. Sedih banget ngelihatnya, cuman yang terfikirkan sama Syam ketika pertama kali melihat video ini, seorang ayah tidak bisa lagi memeluk anaknya, seorang ibu tidak bisa lagi memeluk anaknya dikarenakan karena ini. Teringat satu ayat dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hari kiamat gambarannya seperti ini. Kita mungkin mau mencium anak tapi ternyata kita disibukkan dengan amal kita sendiri gitu. Nggak bisa kita mencium mereka. Kita mungkin mau berdekatan dengan orang yang kita sayangi di dunia, kita tidak bisa lagi berdekatan dengan mereka. Jadi simulasi hari kiamat gitu ya. Lockdown itu simulasi hari kiamat, di mana hari kiamat nanti kita tidak bisa lagi memikirkan orang lain. Kenapa? Karena kita takut masing-masing udah. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka sibuk memikirkan amalan mereka masing-masing. Jadi ketika melihat sesuatu yang terjadi, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Salah satunya ketika melihat kita nggak bisa keluar, kita mikirin saudara kita yang ada di Palestina. Oh, dari dulu mereka nggak bisa keluar daripada jalur Gaza. Ketika melihat kita sedih harus terpisah dengan keluarga, kita bayangin saudara kita yang ada di Suriah. Dari dulu mereka terpisah dengan keluarganya disebabkan karena perang saudara. Kemudian di saat kita susah mendapatkan bahan makanan, kita ingat saudara kita yang ada di Afrika. Kemudian di Somalia. Kemudian ketika kita susah mendapatkan alat medis, kita bayangkan saudara-saudara kita mungkin yang ada di Uighur, mungkin kita ingat saudara-saudara kita yang ada di mana saja gitu. Jadi kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Mungkin salah satu hikmah Allah memberikan cobaan ini supaya kita bisa merasakan penderitaan orang lain begitu mungkin. Ini Masya Allah. Mungkin langsung aja kita dengarkan kesimpulan kita hari ini tentang tema kita hari ini dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Kesimpulan tema kita hari ini, jauhi virusnya bukan orangnya. Sikapilah virus ini adalah dengan cara apa? Keyakinan, kewajiban, dan akhlak. Gimana menyikapi dengan keyakinan? Yakinilah bahwa semua ini adalah izin dari Allah, termasuk wabah atau virus ini atau penyakit ini. Dan sikapilah dia dalam bentuk kewajiban. Disinilah kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan melarang segala yang mengancam hak orang lain. Jadi kalau disuruh tinggal di rumah, tinggal di rumah. Kalau disuruh tidak mudik, jangan mudik dulu. Karena ini ada sisi kewajiban, di mana ada mayat harus disegerakan dimakamkan. Karena ini dari sisi haknya jenazah tersebut. Dan yang terakhir adalah dari sisi akhlak. Bagaimana kita menjaga perasaan dan menghilangkan penyakit hati. Karena penyakit jasmani akan terhapus dosa-dosa, tapi penyakit rohani akan dituntut sampai di hari kemudian.
Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan singkat kita hari ini ya. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, kita coba bersama-sama berdoa. Kita nggak pernah tahu kapan doa kita diijabah. Kita berdoa sama-sama semoga bencana wabah pandemi corona ini di seluruh dunia ini segera berakhir. Dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك أنت السميع الدعاء اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية بصحة وعافية ورزق واسعة اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما اللهم أنت الشافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, marhaban ya Ramadan. Ya Allah kami menyambut bulan Ramadan ya Allah. Sehatkan kami, angkat seluruh penyakit ini sehingga kami mampu bergembira di bulan suci Ramadan. Sehingga kami mampu berpuasa di bulan suci Ramadan. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Karena Engkau yang berkata dalam Al-Quran, kalau engkau sakit tentu Allah yang akan menyembuhkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi kami semua. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Ya Allah kami sadar ini sudah Engkau takdirkan. Dengan dari itu ya Allah, ultuf bina ya Allah. Kami tidak minta menghilangkan takdir. Kami hanya meminta kekuatan supaya Engkau ringankan takdir yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma antas syafi ishfi mardana wa mardal muslimin. Sembuhkan penyakit kami dan penyakit seluruh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin mampu bergembira di hari raya Idul Fitri. Mampu menikmati bulan suci Ramadan. Mampu berbuka bersama dengan keluarganya. Mampu tarawih berjamaah di masjid. Mampu menjalani bulan Ramadan, mampu membayar zakat fitrah. Ya Allah lancarkan rezeki kami, angkat penyakit kami, dan sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di surgamu ya Allah. Ya Allah buka kembali pintu-pintu masjidmu ya Allah. Buka kembali pintu umrah ya Allah. Buka kembali pintu haji ya Allah. Ya Allah entah apa dosa kami sehingga Engkau tidak membukakan itu lagi kepada kami. Kami tahu Engkau tutup pintu masjid ya Allah, tapi kami sadar Engkau masih membuka pintu taubat ya Allah, maka ampuni kami ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.